harus kita jaga dengan sangat ketat. Pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Landry Paulenge terhadap John Takbor Songkali. Dalam gerak lambat kita melihat bagaimana sliding dengan dalam mencermati laga yang juga menjadi sorot sentral banyak pihak. Oh. Muhammad Ridwan, kita melihat bagaimana assist ataupun umpan yang diberikan dengan sekali kontrol oleh Muhammad Ridwan. Para winger dari Arema setiap saat bisa menyodorkan ancaman. Satu tadi assist yang lumayan bagus dari Ridwan. Masih John Takbor. John Takbor pendek saja ke kiri. Lucky Wahyu yang dituju ataupun Andi Odang. Usaha melewati Zulkifli, Andi Odang, Muhammad Taufik. Sebuah tendangan spekulasi pertama dari Persebaya Surabaya. Masih layang di atas mister gawang Kurnia Mega. Ini dia Muhammad Taufik. Ya, sebuah percobaan yang cukup baik walaupun sedikit ambisi mencari ruang gerak untuk menembak, maka ada kesempatan maka dia akan melakukan tembakan-tembakan dari jarak jauh. Dan tentunya harus menjadi perhatian bagi lini pertahanan Arema untuk tidak melepas para pemain Persebaya untuk bebas melakukan gerakan-gerakan seperti akselerasi seperti ini. Wow, kembali serangan Persebaya Surabaya. Offside, berada pada posisi offside. Tampaknya Mat Halil. Jelas di sini juga diperlukan bagaimana netralitas dan kejelian dari seorang Aeng Suarlan dalam memimpin laga ini. Betul. Ya, kita lihat Ya, Roman Camelo, Bung. sesuatu seperti terjadi di engkel kaki kanannya. Tanpa kompromi kita lihat bagaimana Mat Halil mencoba meredam pergerakan individu dari Muhammad Ridwan. Menarik memang kita lihat gimana Aeng Suparlan sudah melihatkan gimana ketegasannya dalam memimpin duel ini. Tendangan bebas bagi Arema Indonesia. Roman Camelo, pemain yang berasal dari Slovakia. John Takbor, masih John. Lucky Wahyu, Mat Halil kali ini dari sisi sebelah kiri. Masih Mat Halil. Andi Odang, maksudnya kembali ke Mat Halil. Pelanggaran tampaknya dilakukan oleh pemain Arema Indonesia, tepatnya Muhammad Ridwan. Masih Yanka. Kembali ke Benny Wahyudi. Pendek saja, yang dituju oleh Ahmad Bustomi. Masih Bustomi. Cukup baik. Maksudnya ke Noh Alamsyah. Ekstra hati-hati memang itu yang harus dilakukan oleh para pemain yang beredar di lini belakang Persebaya. Bahkan sesuatu yang bisa menyodorkan bahaya, mereka mencoba meminimasinya. Kita lihat tadi bagaimana Supriyono membuang begitu saja bola keluar lapangan. John Takbor, serangan Persebaya. Kurang cermat kerjasama Andi Odang dan juga John Takbor. Cobaan tidak jelas tadi dari pihak Timur, Bung Adi. Betul sekali.
dari skala sejarah dan juga persaingan antara kedua tim dan juga supporter tentunya. Mereka saling mengklaim bahwa supporter mereka adalah yang terbaik di Indonesia dan kita lihat bahwa fanatisme penonton Surabaya sangat luar biasa. Iya, sedikit nakal Noh Alamsyah terhadap Muhammad Taufik. Sebuah pelanggaran Muhammad Taufik. Ya, pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu dilakukan oleh seorang Noh Alamsyah di awal-awal pertandingan yang dapat menyebabkan. Kembali serangan dari Arema Indonesia, masih kandas. Andi Odang, maksudnya ke Anderson da Silva tadi. Muhammad Ridwan. Zulkifli, pelanggaran terhadap Matt Halil. Pemain berusia 30 tahun, Matt Halil. Dan tentunya pada hari ini Bung Opan mereka tidak ingin mengulangi hal sama di mana mereka harus memuaskan bonek yang sudah jauh-jauh mungkin datang dan bersusah payah untuk mencari tiket untuk menyaksikan pertandingan akbar pada sore hari ini. Kembali John Takpor. Berusaha dihalau oleh Benny Wahyudi. Supriyono. Pelanggaran Waluyo terhadap Supriyono. Ya, sedikit telat kita lihat gimana wasit Aeng Suarlan meniup peluitnya. Ini dia proses bagaimana pelanggaran. Satu sontekan sedikit nakal dari Waluyo. Iya. Setelah first touch yang buruk tadi dari seorang Waluyo dan dia panik karena Supriyono berusaha membombardir pertahanan dari Arema. Ya. Mari kita lihat dalam durasi 16 menit belum ada satu kesempatan sekalipun dari kubu kedua tim dalam mencecar gawang dari kedua tim. Ya. Kurnia Mega di Arema dan juga ada Saifuddin di bawah Mister Persebaya Surabaya. Satu cermin bagaimana ketatnya laga kedua tim dan bola lebih banyak beredar memang di lini kedua. Betul sekali. Namun ini kesempatan bagi Taka Uchida dan juga Anderson untuk masuk ke kotak penalti Arema. Ya. Satu servis penting. Kita nantikan John Takpor mengangkat bola. Masih bisa dihalau pertahanan Arema Indonesia. Kembali Supriyono. Masih jauh dari sasaran, sebuah tendangan first time yang dilepaskan dari jarak yang cukup jauh. Anderson da Silva. Kembali Muhammad Taufik. Luar biasa, sebuah tendangan spekulasi dari jarak yang cukup jauh. Muhammad Taufik 1-0. Ini adalah gol yang benar-benar spektakuler. Kita lihat bagaimana Taufik dengan space yang begitu bagus. Dia jeli dan dia juga punya keberanian melepaskan tendangan yang sangat-sangat akurat. Satu tendangan first time dan melesak di sudut siku di samping kiri gawang Kurnia Mega. Satu gol yang benar-benar impresif dari seorang Taufik. Ya, kita baru melihat sebuah kejeniusan seorang Taufik. Kita lihat di tayangan ulang. Space yang begitu lebar, begitu banyak. Kita lihat Benny hanya diam saja dan ruang yang bebas bagi seorang Taufik untuk melesakkan bola ke pojok gawang dari Kurnia Mega. 1-0, terbungkamlah Arema di Persebaya dengan tembakan luar biasa dari Taufik. Gol kedua dari jarak yang cukup jauh bagi kaki Muhammad Taufik. Sekaligus berubah kedudukan menjadi 1-0, sebuah gol yang sangat cantik. Andri, dan pada saat yang sama, Taufik juga punya kejelian, serta juga cerdas dalam memaksimalkan kesempatan sesempit apapun, sekecil apapun. Intercept yang cukup baik dari M. Fahrudin. Serangan dari Arema Indonesia terlalu jauh. Offside gagal dikejar, Bung. Iya. Lebih fight. Secara implisit kita melihat bagaimana anak Arema sedikit di bawah tekanan dalam memainkan laga penting ini. Kembali terjatuh Muhammad Ridwan dan lagi-lagi benturan Matt Halil. Ini adalah merupakan benturan yang ketiga antara kedua pemain di babak pertama ini. Wow. Dan sedikit nakal, Bung. Betul sekali, harus berhati-hati seorang Matt Halil untuk tidak mengundang kartu kuning yang bisa mendarat kepadanya.
dengan banyaknya challenge-challenge yang menurut saya sedikit keras. Dan kesempatan tentunya bagi Arema melalui set piece ini untuk membahayakan gawang dari Saifuddin yang sama sekali belum dicoba atau dites Bung Hardingan. Ya. Satu peluang cukup bagus buat anak-anak Arema. Cukup mudah. Betul. Kita Sangat bagaimana baik Saifuddin? klaim dari Saifuddin. Yang menariknya pada pertandingan terakhir yang membela Persebaya ketika menghadapi Persik mengalami hari terburuknya mungkin dalam karir sepak bolanya. Namun kali ini adalah ajang pembuktian juga bagi dia untuk bersaing bersama Endra Prasetya tentunya. Kita juga tidak tahu apa yang terjadi dengan seorang Endra Prasetya. Karena di bench pun tidak ada nama Endra Prasetya. Jadi kiper cadangan Persebaya adalah Denny Marcel. Tapi paling tidak apapun yang terjadi, ini adalah suatu kepercayaan dari seorang Danur buat Saifuddin. Supriyono, masih Supriyono. Usaha melewati pemain Arema Indonesia, kembali ke Supriyono dari sisi sebelah kiri pertahanan Arema Indonesia. Sebuah crossing yang terlalu dekat ke Kurnia Mega. Indonesia di babak pertama bersiap-siap No Alam dan juga Camelo. Masih dihalau Anderson da Silva. John Tampor, screwing di depan gawang dan No Alam. Offside tampaknya. Offside No Alam. Penampilan Arema Indonesia. Tidak offside. Ya, bukan offside. Ada John Tampor di situ. Kembali serangan dari Persebaya Surabaya. Wow, Cornelius Wingreu kembali sebuah tendangan. Lucky Wahyu masih mampu ditangkap dengan baik oleh Kurnia Mega. Sebuah tendangan spekulasi yang dilepaskan oleh Lucky Wahyu. Ya, kita lihat bagaimana beruntun tadi. Ya. Gawang Kurnia Mega diteror oleh anak-anak Persebaya. Bermula dengan Kembali Pierre Janka. Pemain yang telah berusia 34 tahun. Mampukah Pierre Janka membahayakan gawang Saifuddin? Sebuah tembakan langsung nampaknya. Akan dilepaskan Yanka. Pierre Janka masih jauh dari sasaran. Tendangan yang dilepaskan oleh Pierre Janka dari jarak yang cukup jauh. Pemain yang telah menciptakan 1 gol sejauh ini bagi Arema Indonesia di pentas Jarum ISL tahun ini. Denny Wahyudi, Landry Mayele, Zulkifli, lewati Taufik, kembali ke Zulkifli, kerjasama dengan Muhammad Ridwan. Masih ada Taka Uchida, Muhammad Taufik, jatuh di kaki John Takpor. Kembali Jong Landry, Muhammad Ridwan. Sebuah crossing dari Muhammad Ridwan. Terlalu dekat ke penjaga gawang Persebaya. ya, kita melihat bagaimana desain serangan. Denny Wahyudi bersiap-siap Saifuddin. Taka Uchida, John Takpor, kembali Anderson da Silva. Sejauh ini kita lihat bagaimana anak-anak Persebaya disiplin. Ketika mereka kehilangan bola, hampir semua nama berada di wilayah permainan sendiri. Dengan hanya menyisakan Wingreu sendirian di depan. Kembali Arema Indonesia, Fahrudin. Ya. Handball. Handball ya. Arema memang harus sedikit lebih sabar. Betul. Mantan pemain Persija Jakarta, Pierre Janka. Pemain yang disebut-sebut pernah menikmati atmosfer Piala Dunia. Ya, kita lihat betapa monotonnya desain serangan dari anak-anak Arema. Dan demand yang sangat tinggi untuk menyaksikan pertandingan akbar di ESL kali ini. Kita juga baru mendapatkan informasi bahwa tidak saja di Stadion Gajayana, namun juga beberapa kampus di Kota Malang.
Kembali serangan Arema Indonesia, Janka. Masih Yanka, dibayang-bayang oleh Takau Cida. Fahrudin kali ini. Masih Fahrudin, Roman Camelo. Dan kita lihat, ya! Roman Camelo masih mampu dihalau oleh barisan pertahanan Persebaya Surabaya. Sebuah skrimmit depan gawang Persebaya Surabaya. Iya, kita lihat bahwa Landry tadi seharusnya langsung melakukan tembakan first time, namun dia sedikit ragu-ragu dan dia mengerti betul kesalahannya, Bung Opan. Peluang yang sangat emas bagi Arema. Ya, kita tahu bahwa peluang bisa datang sekelebat dan di sini diperlukan kejelian serta juga ketajaman dalam membaca situasi. Hanya berbuat sebuah sepak pojok, kita lihat. Agak sedikit telat. Kita lihat tadi bagaimana Landry Polange menyikapi sebuah peluang. Kehilangan waktu sepersekian detik dan belum memberikan bahaya meski ada sebuah sepak pojok. Ya. Dan dalam gerak lambat kita melihat bagaimana Saifuddin Mat Halil. Kembali Mat Halil. Berpindah ke tengah. Ada Lucky Wahyu. Masih Lucky Wahyu. John Takpor songkali. John Takpor. Masih John Takpor. Di daerah pertahanan Arema Indonesia. Lemah. Penyelesaian yang dilakukan oleh John Takpor. Sayang tadi Bung Opan, di mana John Takpor tidak melihat posisi dari seorang Supriyono yang berdiri bebas. Janka, Beni Wahyudi, Roman Camelo, Fahrudin kali ini. Masih Fahrudin. Lebar ke kanan, Muhammad Ridwan, Zulkifli. Kotak penalti dan Noh Alamsyah. Masih lemah, sebuah tandukan dari Noh Alamsyah. Mudah saja diantisipasi oleh Saifuddin. Ini dia, Noh Alamsyah. ya, Arema sepertinya memang membutuhkan effort yang jauh lebih hebat. Mulai saling teriak. Padahal di depan mata masih panjang rentang waktu buat mereka. Zulkifli kembali terlepas dan John Takpor. Lagi-lagi sebuah aksi tendangan dari jarak yang cukup jauh. Pemain Persebaya Surabaya melalui kaki John Takpor kali ini masih mampu diselamatkan oleh Kurnia Mega. Mari kita lihat bagaimana John Takpor di antara kepungan tiga anak-anak Arema Malang. Muhammad Ridwan ngangkat bola. Fahrudin yang dituju. Kembali kanda serangan Arema Indonesia. Begitu mudah ditebak alur serangan yang dibangun oleh pemain-pemain Arema Indonesia. Iya, namun ada kesalahan dari lini belakang Persebaya. Noh Alamsyah kali ini lagi-lagi ya. Terlalu terburu-buru. Noh Alamsyah lepaskan tendangan ataupun umpan. Pemain yang telah menciptakan 6 gol bagi Arema Indonesia dan juga telah memperoleh 5 kartu kuning. Dan akhirnya wasit Aing Suharlan menyudahi babak pertama, keunggulan sementara 1-0.